semuanya, perkenalkan nama saya Betty Rizka Lande dengan NIM 240101013 dan ini teman saya. Saya Yohanes Bregman, mahasiswa tunanetra program studi pendidikan luar biasa semester 1. Baik, pada video kali ini kami akan membahas 3 aspek, yaitu yang pertama orientasi, mobilitas, dan sosial komunikasi. Baik, yang pertama adalah orientasi di mana tunanetra berjalan sendiri tanpa bantuan awas. Di sini kakak langsung akan mempraktekannya. Oke, berjalan Sendiri tanpa bantuan awas. Oke. Stop. Oke. Baik, yang kedua adalah di mana tunanetra berjalan dengan bantuan atau pendamping awas. Jalan kakak. Terus. Oke. Stop. Ya, balik. Baik, yang ketiga adalah di sosial dan komunikasi. Di sini saya akan mewawancarai kakak. Baik kakak, hambatan apa saja yang kakak alami dalam melakukan kegiatan sehari-hari, contohnya seperti perjalanan dari rumah ke kampus? Kalau hambatan ketika dalam perjalanan dari rumah ke kampus, sejauh ini sih kami tidak begitu banyak mengalami kesulitan karena untuk jalur yang kami lalui tiap hari untuk ke kampus itu sudah kami kuasai, sudah kami hafal. Jadi secara mandiri kami berjalan kaki, tetapi dengan bantuan alat bantu tongkat itu membuat kami bisa mengakses jalanan umum untuk bisa menuju ke kampus. Kemudian yang berikut, ketika kami sebagai pejalan kaki, ketika berjalan kaki di jalanan pun kami sangat terbantu dengan tongkat untuk bisa mengorientasi jalanan, untuk bisa mengetahui di depan kami ada jalanan lobang, jalanan rata atau tidak, kemudian ada tanjakan ataupun turunan, itu sangat membantu kami. Memang di sini permasalahannya bahwa belum ada fasilitas atau akses jalan yang ramah dengan kami sebagai tunanetra, misalnya seperti pemasangan guiding block untuk kami lalui. Tetapi di sini kami secara mandiri dengan kondisi yang ada, kami bisa bermobilitas dengan baik untuk menuju ke kampus, termasuk ketika menyeberangi jalan dan menaiki kendaraan umum untuk menuju ke kampus. Terima kasih. Oke, jadi sejauh ini tidak ada penghambat ya? Tidak ada. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana kesan dan harapan kakak untuk teman-teman disabilitas di luar sana? Oke, untuk teman-teman yang senasib ataupun kondisinya sama seperti saya mau berpesan bahwa kalian harus merasa percaya diri dengan kondisi kalian walaupun mempunyai kekurangan fisik. Sekalipun orang mempunyai pandangan yang negatif tentang kondisi kalian, meskipun orang punya perlakuan yang masih diskriminatif terhadap kalian, tentu di sini tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap berjuang untuk terus melanjutkan hidup kalian. Yakin dan percaya bahwa kita semua ini diciptakan Tuhan berharga. Tentu di sini yang Tuhan mau dari kita bahwa bagaimana kita bisa menerima diri kita, bagaimana kita bisa berdamai dengan kondisi kita, dan dengan kekurangan yang kita miliki saat ini, tunjukkan kepada semua orang bahwa kita pun bisa berbuat sesuatu, kita bisa berkarya, kita bisa berprestasi, ketika kita bisa diterima, ketika kita diberikan ruangan yang seluas-luasnya untuk kita bisa berkreativitas dan berkarya, di mana kita bisa diberikan kesempatan untuk kita bisa belajar dan mengembangkan segala macam bakat dan potensi yang kita punya. Teman-teman tidak boleh menutup diri, harus bisa membuka diri, harus bisa kuat dan tidak boleh putus asa, dan yang paling penting tidak boleh merasa malu atau minder dengan kekurangan fisik yang kalian alami saat ini. Kemudian yang berikut, jika teman-teman mempunyai semangat untuk belajar ataupun melanjutkan pendidikan,
karena mungkin sekarang masih kurang informasi ataupun masih minim akses. Tentu di sini orang tua, kemudian keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar harus memberikan support yang positif kepada teman-teman disabilitas di luar sana, sehingga teman-teman pun bisa belajar, bisa melanjutkan pendidikan mereka. Karena secara regulasi pemerintah sudah sangat berpihak terhadap disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana setiap warga negara termasuk disabilitas mempunyai hak yang sama untuk bisa bersekolah. Jadi teman-teman tidak boleh patah semangat, tidak boleh menyerah untuk meraih apapun yang menjadi masa depan ataupun impian kalian. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kakak yang telah membantu saya dalam proses pembuatan video. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.